Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tadi kan satu. Kadang malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, sebelum kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca Al Kitab bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita akan melanjutkan materi tarikh tasrik, di mana kita sudah sampai pada materi masa kesempurnaan fikih. Jadi kemungkinan hari ini akan saya double langsung materinya yang kemarin ya. Materi yang kemarin saya sampaikan sebenarnya harusnya materi ini. Nah, nanti sekalian saya lanjutkan materi yang untuk hari ini ya, yang madhab fikih. Silakan teman-teman yang belum bergabung, tolong segera diingatkan untuk segera bergabung ke Zoom ya, karena perkuliahan ini nanti akan saya akhiri tepat pada jam 4 kemungkinan. Baik, jadi setelah kita pelajari tarikh tasyrik masa tabi'in ya, masa tabi'in. Jadi masa tabi'in itu kemarin seperti yang saya sampaikan adalah masa transisi di mana para tabi'in, orang-orang yang belajar kepada para sahabat Nabi, yang mereka nggak bisa langsung belajar ke Nabi, mereka otomatis belajarnya ke sahabat Nabi. Hingga kemudian para sahabat Nabi pada meninggal, muncullah kemudian era tabi'in, era di mana para tabi'in, orang-orang yang belajar pada tabi'in, mereka kemudian bermunculan. Bermunculan, belajar kepada tabi'in, ya, belajar pada tabi'in, kemudian mereka sempat ada yang terpecah, ada dua madhab besar dalam fikih, ya, ada dua madhab besar dalam fikih yaitu madhab ahlul hadis dan madhab ahlul ra'i. Madhab ahlul ra'i yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, madhab hadis yang dipelopori oleh Imam Malik, dan semuanya tentunya semua ulama hadis yang ada di sana. Madhab ahlul ra'i yang ada di Baghdad, kemudian madhab ahlul hadis yang ada di eh, tanah Arab, yang ada di Makkah dan Madinah, karena di sanalah keberadaan para sahabat. Nah, eh, masa tabi'in ini yang kemudian menjadikan eh, periode dari tasyrik ini mencapai masa kesempurnaan. Kesempurnaan dalam artian gini, kesempurnaan munculnya pemikiran-pemikiran fikih dari para ulama pada masa itu, sehingga ini disebut masa kesempurnaan karena di masa inilah nantinya madhab-madhab bermunculan, imam-imam madhab yang hebat-hebat itu bermunculan. Dan madhab fikih yang muncul sangat banyak sekali dan sangat beragam. Ya.
Maka ini seringkali disebut sebagai masa tasrik kesempurnaan fikih maksudnya. Artinya pemikiran hukum Islam, syariat sebagai hukum Islam, sebagai sebuah pemikiran itu sempurna pada masa ini. Ketika banyak madhab bermunculan, ketika banyak ulama-ulama yang bisa diikuti oleh ulama setelahnya. Nah, inilah disebut masa kesempurnaan fikih. Ya. Masa ini terus berlangsung sampai madhab-madhab itu banyak sekali bermunculan. Ya, dari mulai kalau dihitung dari sisi tahunnya, mulai tahun 750 Masehi sampai abad ketiga, ya, abad ke-13 Masehi. Termasuk di dalam periode ini Imam Syafi'i lahir. Ya, dalam periode ini Imam Syafi'i lahir, terus kemudian menjadi ulama besar. Dalam periode ini juga Imam Malik ya mempunyai murid yang banyak sehingga punya madhab. Imam Abu Hanifah juga sama ya. Tapi Imam Abu Hanifah lahirnya sebelum ini. Imam Malik juga sama ya. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang ada di masa kesempurnaan fikih? Masa ini berlangsung pada pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah itu 750 sampai 1258. Ini yang masa Bani Abbasiyah ini yang kemudian memicu banyak apa ya ilmuwan-ilmuwan lahir ya. Kalau dari bidang fikih ya berarti nanti bermunculan ulama-ulama madhab. Kalau dari bidang lain ya, dan dari dalam bidang sains banyak sekali ulama-ulama pada masa itu yang bermunculan. Dikenal juga pada zaman keemasan karena fikih menjadi ilmu yang mandiri. Kalau dari aspek sejarahnya, fikih itu apa namanya? Fikih itu awalnya merupakan ilmu sebutan untuk ilmu agama. Pokoknya ilmu agama dengan berbagai macam jenisnya itu namanya fikih. Ya, namanya fikih. Tapi pada periode ini ilmu fikih menjadi satu cabang ilmu yang mandiri. Ya, di mana ilmu fikih itu al ilmu bil ahkami syariatil amaliyati al mustambatah min adillatihat tafsiliyah. Jadi menjadi satu cabang ilmu yang mandiri, yang berdiri sendiri, punya ke apa namanya punya objek yang bisa dipelajari sendiri. Para khalifah Bani Abbasiyah memiliki perhatian yang besar pada fikih dan fuqaha. Bahkan kalau kita baca sejarah peradaban Islam, buku-buku sejarah peradaban Islam, bahkan saat itu digambarkan betapa para penguasa, betapa para khalifah itu menghargai yang namanya ilmu. Sampai karya dalam bentuk ilmu, dalam bentuk kitab, karya tulis dalam bentuk kitab akan dihargai seberat emas dari kitab itu. Jadi kitabnya ditimbang, ya, kitabnya ditimbang, terus kemudian timbangannya diganti sama emas. Misalkan saya bisa nulis kitab seberat 1 kilo, ya berarti saya dapat emas 1 kilo. Sampai seperti itu perhatian terhadap ilmu, terhadap fikih, terhadap fuqaha, terhadap ulama. Termasuk yang terkenal, khalifahnya adalah Harun ar-Rasyid yang memanggil Imam Malik untuk mengajar Al-Muwatta kepada putranya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Terus ada lagi Abu Yusuf yang menyusun kitab tentang administrasi, keuangan, dan ketatanegaraan. Lahirlah kitab Al-Kharaj. Disebut juga sebagai periode pembukuan atau munculnya Imam Mujtahid. Nah, di periode inilah juga apa namanya kitab-kitab disiplin-disiplin ilmu baru bermunculan. Ya, muncul gerakan penulisan dan pembukuan tafsir Al-Quran, Sunnah Nabi juga mulai dibukukan. Terus kemudian fatwa sahabat, fatwa tabi'in, fikih Imam Mujtahid, ilmu usul fikih dan lain sebagainya. Ini betapa masa kesempurnaan itu juga menjadi masa yang penting ya, menjadi masa yang penting. Karena di sanalah fikih sebagai sebuah pemikiran benar-benar berkembang, benar-benar memunculkan ulama-ulama yang hebat.
Faktor pendorong perkembangan hukum Islam saat itu adalah perluasan wilayah. Di timur itu sampai ke Cina, di barat sampai ke Andalusia. Kemudian berbagai bangsa masuk Islam dengan membawa tradisi dan sistem kemasyarakatannya. Ini yang menarik, ya, menarik. Ketika Islam juga dipeluk oleh orang-orang non-Arab yang notabene daerah asli agama Islam itu turun. Maka kemarin saya sampaikan, ketika apa namanya, ketika Islam itu juga dipeluk oleh orang non-Arab, Islam itu juga diikuti oleh orang non-Arab. Sementara orang non-Arab kayak kita ini orang non-Arab. Kita bisa bahasa Arab itu kan karena kita belajar. Ini aslinya kita ya bukan orang Arab. Bagian dari kita ya, ada yang mungkin kalau dia orang Arab ya kan. Tapi kita bukan orang Arab, kita orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi. Ya, kalau kita disuruh baca tulisan Arab yang asli, yang dulu zaman Nabi adanya, maka kita nggak akan bisa. Saat itulah kemudian apa muncul perubahan atau eh, perubahan terhadap tulisan-tulisan khususnya kitab suci, khususnya Al-Quran. Ada harokatnya, ada titiknya, dan lain sebagainya. Keinginan untuk menyesuaikan aktivitas kehidupan dengan syariat Islam. Maka orang mulai nih, gimana caranya membuat satu negara yang aturannya sesuai dengan aturan Islam. Nah, hingga orang nulis tentang itu. Orang berijtihad tentang itu. Gimana caranya nih supaya aturan perdagangan antar pedagang ini bisa sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga orang nulis tentang itu, orang buat aturan tentang itu. Nah, inilah yang kemudian eh, menjadi pendorong ya, pendorong perkembangan dari hukum Islam hingga muncul saat itu juga muncul fikih-fikih yang bermacam-macam. Muncul banyak mujtahid dengan metode ijtihadnya masing-masing. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan melalui penerjemahan karya-karya filosof Yunani ini juga mengalami perkembangan yang pesat ya, mengalami perkembangan yang pesat sehingga pemikiran orang Islam saat itu benar-benar pemikiran yang modern yang bercampur dengan karya-karya dari peradaban lain. Perkembangan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan pemikiran Islam termasuk diantaranya perdebatan mutakalimin, muhaddisin dan fuqaha. Dari dulu sudah mulai berdebat mereka tentang sifat-sifat Allah, tentang fisik Allah yang dipandang secara fisik, kan? Kayak ayat yatullah fawqa aydihim dan seterusnya itu. Tangannya Allah, terus ya Allah ada di aras ya dan seterusnya. Adanya perbedaan corak bacaan Al-Quran ini juga menyebabkan menjadi faktor pendorong perkembangan dari hukum Islam. Ada sab'at ahruf ya, ada Quran yang dibaca dengan menggunakan 7 lahjah apa berbeda. Di antara para penerjemah saat itu antara lain Hunain bin Ishaq, Ishaq bin Hunain bin Ishaq, terus Sabit bin Qurra, Usta bin bin Luqa dan Abu Bisr Mata bin Yusuf. Semuanya penganut Kristen kecuali Sabit yang menyembah bintang. Ini para penerjemah filosof itu ya apa namanya karya-karya filosof Yunani tadi. Nah, para mujtahid terkenal saat itu antara lain ada Imam Malik, Malik bin Anas ya, ada Sufyan bin Uyainah dari Mekah, Hasan Al-Basri dari Basrah, Abu Hanifah dan Sufyan As-Sauri dari Kufah, Al-Auza'i ada di Syam, Al-Asyafi'i dan Al-Lais saat ada di Mesir. Nah, Imam Syafi'i kita tahu di Mesir itu berarti periode yang keduanya. Periode sebelumnya di Irak. Ishak bin Ruhawai, Naisabur, kemudian Abu Saur, Ahmad bin Hambal, Daud Ad-Dhahiri, Ibnu Jarir At-Tabari, semuanya ada di Baghdad. Ini betapa pentingnya ya kalau kita tahu sejarah itu dari awal, betapa para sahabat penyebar ke berbagai macam daerah itu sangat penting sekali. Itu juga yang menjadi pendorong, menjadi penyebab Islam menyebar ke mana-mana, ke daerah yang bermacam-macam, dan di sana juga muncul ulama-ulama yang banyak. Nah, itu yang luar biasa. Kalau dulu pada masa Nabi, ulamanya hanya jadi Makkah sama Madinah, ya cukup dua itu. Tapi karena Islam kemudian terus masuk ke
wilayah-wilayah yang baru yang belum dimasuki oleh Islam. Di sana juga ada sahabat. Sahabat itu artinya ya sumbernya ilmu. Mereka belajar pada sahabat. Muridnya sahabat itu nanti akhirnya jadi guru. Mereka para tabiin belajar ke mereka. Nah, dan seterusnya. Kondisi fikih pada masa kesempurnaan. Pada masa ini tumbuh berbagai madhab dalam fikih. Antara lain 18 madhab. Ya. Ada 18 madhab atau lebih. Ya. Madhab fikih tidak lagi dikaitkan dengan nama daerah atau nama mujtahid. Di antara yang terus berkembang sampai sekarang, ya, di antara madhab fikih yang terus berkembang sampai sekarang antara lain adalah madhab 4 itu ya, madhab 4, terus kemudian eh, ada madhab Apa yang motoin? Gue yang motoin. ad-Dhahiri, Siapa yang motoin? Belum. Katanya Hisam. Kenapa nggak nyuruh Hafiz? Tadi terus kemudian ada madhab Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Selain sebagian yang lain sudah tidak ada, artinya madhabnya ternyata hanya muncul saja tapi tidak bisa bertahan. Contohnya madhab Al-Basri, madhab Asy-Sya'bi, madhab Al-Auza'i, madhab Al-Laisi, madhab As-Sauri, dan madhab At-Tabari. Ini beberapa madhab yang sudah berguguran. Perkembangan madhab, madhab itu bisa berkembang. Kenapa? Pak, kenapa madhab itu ada yang terus eksis, tapi ada juga yang hilang, ada juga yang nggak ada pengikutnya. Gimana caranya supaya madhab itu banyak pengikutnya dan eksis sampai sekarang? Ya caranya semakin banyak pengikutnya pasti eksis. Ya, pasti eksis. Dan kita hidup di zaman belakangan ini, kemudian kita cuma tinggal terima aja. Oh, Indonesia kebanyakan bikinnya madhab Syafi'i. Malaysia juga sama. Terus kemudian di Sudan, misalnya Sudan itu mayoritas madhab apa? Di Sudan itu Maliki. mayoritas madhab apa? Maliki, Pak. Madhab apa di Sudan Maliki, pakainya? Pak. Maliki ya. Iya, Pak. Ya Maliki. Tapi kalau orang-orang Indonesia yang kuliah di sana masih ikut Syafi'i atau ikut Maliki? Masih sapi ya, Pak. Eh? Beberapa mayoritas masih sapi ya, Pak. Gimana? Mayoritas masih sapi Masih ya, Pak, masih kalau masih dalam ikut madhab prakteknya. Syafi'i atau ikut madhab Maliki Masih yang sapi, kuliah di Pak. Sudan? Syafi'i. Iya, Pak. Cuma untuk pembelajaran kita mempelajari yang lain juga, Pak. Maliki, Hanafi juga ada, Pak. Oh, berarti artinya apa namanya? Sebagai sebuah pembelajaran ya, sebagai sebuah pembelajaran memang seperti itu. Kalau kalangan awam itu memang bingung ya. Tapi kalau kalangan pembelajar seperti jenengan semua ini sudah nggak bingung lagi yang namanya madhab. Udah sama aja kan gitu ya. Sama aja ikut madhab Syafi'i ya oke, ikut madhab Maliki ya oke kan gitu kan. Kalau jenengan ada di sana dan sebagian besar mayoritas madhab Maliki ya sudah ikut madhab Maliki nggak apa. Ya ikut madhab Maliki nggak apa. Saling menghormati antar madhab. Nah, termasuk justru malah ada madhab-madhab yang didukung juga oleh penguasa, ya, oleh penguasa. Bahkan kalau kalau kita baca sejarahnya itu, termasuk yang menjadi madhab negara pada saat ini adalah madhab Mu'tazilah. Madhab Mu'tazilah sehingga ada timbul muncul perdebatan tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran itu qadim atau tidak? Apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak? Sampai itu. Kemudian pertentangan madhab hadis dan madhab wahyu semakin menipis ya karena masing-masing semakin menyadari bahwasanya semuanya punya argumentasi yang luar biasa, saling mempelajari kitab madhab lain, kemudian mengakui peranan wahyu dalam ijtihad. Kitab fikih banyak berargumentasi dengan hadis dan wahyu sekaligus. Pada akhirnya kesenjangan antara madrasah ahli fikih dan madrasah ahli wahyu itu semakin menipis karena ya kalau tambah pintar pasti semakin seperti itu ya, semakin pinter, semakin banyak penguasaan keilmuan seseorang pasti akan semakin fleksibel, semakin tahu, ya semakin tahu kalau itu tuh hanya hasil ijtihad yang ya silahkan kamu mau ikut mana silahkan, tidak perlu saklek. Pemerintah mulai menganut salah satu madhab fikih sebagai madhab resmi negara, ya.
Ini juga yang kemudian sampai sekarang jenengan tahu di negara-negara tertentu itu punya madhab yang berbeda-beda. Fikih teoritis semakin berkembang di samping fikih teoritis yang aktual. Sebaran madhab saat ini ada madhab Hanafi, madhab apa namanya Maliki ya di Afrika, negara-negara Afrika kebanyakan madhab Maliki ya. Kemudian madhab Syafi'i Mesir, Baghdad, Syam, Yaman, negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, Arab Saudi itu pakai Hambali, Iran pakai madhab Ja'fari. Kitab fikih yang bermunculan pada saat ini adalah kitabnya apa ya? Abu Hanifah itu kitabnya Al-Fiqhul Akbar ya kalau tidak salah. Terus Al-Muwatta karya Imam Malik, Al-Jami karya Sufyan Ats-Tsauri, As-Sunan fil Fiqhi wal Masail dan Masail fil Fiqhi kitabnya Al-Auza'i, kemudian Kutubus Sittah fil Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai. Oke, silakan ada pertanyaan sampai di sini. Monggo. Ada pertanyaan? Nggak ada kendala juga ya perkuliahannya ya. Saya mohon maaf ya kalau kuliahnya harus saya mulai tepat jam 3 karena saya ada acara setelah ini ya. Yang saya katakan tadi mau saya double yang mau saya katakan tadi mau saya double apa materinya nanti minggu depan aja lah, cuma depan aja. Cuma depan insya Allah saya ganti waktunya yang kemarin. Ada, jangan lupa. Silakan ada pertanyaan? Iya sih. Ini disuruh sama. Silakan. Mau nanya Pak, Silakan yang monggo. UTS kemarin bisa dilihat nilainya atau enggak Pak? Oh, UTS ya? Belum Mas. Belum sempat Mas. Iya. Belum sempat Mas Rizky Fajar. Oh iya, saya sembari mengingatkan ya, ini teman-teman, ini mumpung tanggal udah ini tanggal 6 ini, tanggal 1 ini ya. Mumpung tanggal 6, saya mau mengingatkan jenengan semua tanggal muda ini, tanggal awal nih saya. Tanggal gajian ini. Teman-teman yang mau pesan buku itu Mas Awi sudah telaten mau memaketkan buku ya tiap harinya supaya tidak apa namanya supaya tidak sedikit kirim kasihan saya kasihan sama Mas Awi ya karena dia harus ke kantor pos supaya dapat harga yang ringan itu dan lain sebagainya. Maka tolong yang belum ya karena kemarin saya cek baru ada berapa orang saja, belum ada 20 kayaknya. Jadi tolong dalam waktu-waktu ini ya tanggal 1 sampai tanggal 10 ini tolong dimaksimalkan semuanya sudah pesan ya, sudah transfer ke Mas Alwi karena apunten semua itu juga akan ya sekarang ataupun besok sama dan saya harap buku itu kalau sudah sampai di jenengan tolong disimpan rapi ya jangan sampai hilang ya jangan sampai hilang karena itu nanti akan jenengan gunakan sekalian aja saya kirimnya sebenarnya akan jenengan gunakan untuk bimbingan penulisan skripsi ya pedoman penulisan skripsi. Silakan ada yang ingin tanya lagi. Oke, setelah ini saya berikan saja teman-teman apa namanya penugasan ya. Saya ingin apa namanya identifikasi dari teman-teman ya, identifikasi dari teman-teman terkait dengan saya kasih tugas ya di apa namanya di nanti barangkali mungkin nilainya bisa untuk nambah nambah nilai di apa namanya di itu ya di UTS ya untuk nambah nilai di UTS. Identifikasinya adalah, maksud saya identifikasi ini, saya ingin teman-teman mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, atau sorry, mengidentifikasi madhab-madhab fikih
ya. Madhab fikih yang jenengan kenal selain dari empat madhab ya. Selain dari empat madhab, madhab fikih itu tadi yang saya sebutkan ada berapa tadi? Banyak tadi. Nah, jenengan sebutkan semuanya ya, yang jenengan tahu. Silakan nyari referensi dari kitab-kitab manapun silakan ya. Baik yang masih eksis maupun yang sudah nggak ada, yang sudah tidak ada, sudah hilang madhabnya, termasuk yang saya sebutkan tadi. Nah, identifikasi itu meliputi satu nama madhabnya, dua imamnya siapa, ya, tiga dia berdiri tahun berapa, empat ada di daerah mana, ya, lima apa ijtihadnya yang populer dari madhab itu, ya, apa ijtihadnya yang populer dari madhab itu, udah lima itu aja, ya. Jadi tolong diidentifikasi. Saya buatkan langsung aja itu ya, apa namanya penugasannya. Saya kasih waktu 1 minggu lah, nggak apa-apa, ya. Tugas identifikasi madhab-madhab fikih di masa tabi'in ya. Oh, Bani Abbasiyah aja. Bani Abbasiyah baik yang saat ini sudah hilang maupun yang masih eksis. Identifikasi meliputi satu nama nama madhab. Misalkan tadi saya sebutkan ada misalkan tadi ada madhab Sauri, berarti Sufyan Sauri, madhab Laisi, berarti Imam Al-Laisi, madhab Al-Basri, berarti Imam Hasan Al-Basri, dan seterusnya. Nama madhab, dua. Imam madhab, tiga. Apa tadi tiga? Daerahnya ya, berarti ya. Negaranya, Pak. Iya. Ya, daerahnya ya. Tahun kelahiran madhab, tahun muncul, ya. Dan yang kelima, pemikiran populer. Atau hasil ijtihad. Silakan nanti tugasnya bisa dikumpulkan dalam waktu 1 minggu lah. Atau 2 minggu juga nggak apa-apa, santai aja. 1 minggu lah, paling nggak. Mohon maaf Dan Bapak mau bertanya, gimana? izin Gimana, bertanya Mbak? Bapak, izin bertanya. Terkait penugasan itu nanti bentuknya PDF atau bagaimana? Asli. Atau per kelompok atau perorangan Ya, dan perorangan aja, minta perorangan aja. tenggang waktunya mungkin untuk bisa 2 mingguan Pak karena Oh, di yo. minggu Oke, besok santai coba. semingguan kita banyak tugas. Tanggal 15 ya. Tanggal 15 Desember ya. Tanggal 15 Desember saya kasih waktu sampai tanggal 15 Desember ya. Silahkan nanti dikerjakan. PDF boleh, Word boleh, pokoknya hasil tulisan ketikan aja. Jangan tulis tangan, ketikan aja ya. Ketikan aja. Nanti sederhananya itu tadi. Ya, jaringan saya minta untuk mencari nama-nama madhab yang ada pada masa itu, namanya apa saja, terus dengan identifikasi itu tadi ada nama, imam madhab, daerahnya, tahun muncul dan pemikiran fikihnya dari madhab itu. Sudah saya Baik posting, Pak, terima kasih Pak. ya, sudah saya posting di Sinau Online. Silahkan, jadi kan juga bisa absen 2 kali. Postingan saya di itu ya di Bentar, bentar, bentar. Oke, ntar ya masih error.
Oke, ada pertanyaan lain silakan. Penugasannya ada di tasdik masa kesempurnaan ya. Penugasannya ada di tasdik masa kesempurnaan. Kalau tasdik kalau yang materi apa namanya? Materi madhab fikih akan saya sampaikan di depan aja. Monggo ada pertanyaan silakan. Ya, sudah saya posting di pertemuan ke berapa ya? Pertemuan ke 11 12 10 di pertemuan ke 10 ya. Di pertemuan tasrik masa kesempurnaan fikih. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Cukup ya, Mbak, Mas ya, cukup ya. Cukup, Pak. Baik, Cukup lah insya Allah. mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap itu tadi pesan saya ya. Selain ada penugasan ya, seperti selain ada penugasan, eh, ada pesan tadi dari Mas Alwi supaya teman-teman segera pesan bukunya ya, bukunya dalam waktu dekat karena nanti apa supaya pengirimannya ke kantor pos itu bisa segera semuanya bisa banyak gitu. Jadi eh, segera diselesaikan artinya tahapan itu supaya kita masih bisa mengerjakan tahapan-tahapan yang lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.